Angka kematian ibu hamil di Kabupaten Pati terjadi peningkatan. Dinkes mengungkapkan salah satu penyebab kenaikan angka kematian ibu hamil terjadi karena COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membawa 13 dinas pemerintahan di Jawa Tengah meraih penghargaan Public Service of the Year 2022. Tim Lingkar TV akan mengajak Anda menyicipi kuliner mie ayam unik yang disajikan dan dimakan langsung di atas wajan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Angka kematian ibu hamil di Kabupaten Pati terjadi peningkatan. Sampai saat ini setidaknya sudah ada 7 kematian ibu hamil. Dinkes mengaku salah satu penyebab kenaikan angka kematian ibu hamil terjadi karena COVID-19. Kasus kematian ibu hamil di Pati mengalami peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Aviani mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 terdapat kematian ibu hamil sebanyak 8 orang, tahun 2020 terdapat 15 orang, dan tahun 2021 sebanyak 21 orang. Sedangkan sekarang sampai bulan Juli sudah terdapat 7 kasus kematian ibu hamil. Ia mengungkapkan yang menjadi faktor penyebab kematian ibu hamil yaitu kurangnya gizi, pendarahan, dan tekanan darah tinggi. Selain itu ada faktor pandemi COVID-19 menjadi faktor yang lain. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengaku, cara untuk meminimalisir terjadinya kematian ibu hamil, persalinan harus memakai fasilitas kesehatan yang ada, dan saat ini sudah diterapkan di Kabupaten Pati. Karena ketambahan yang COVID, nah, ini jelas ya. Jadi kalau kematian ibu di 19 itu ada 8, 2020 15, 2021 21, dan ini sampai bulan Juli sudah ada 7. Jadi kematian ibu pada waktu pandemi ini ya memang ada yang COVID gitu. Jadi dia hamil dan COVID. Tidak murni karena kehamilannya itu ada. Jadi memang ini kalau meningkat ya memang karena ada yang meninggalnya itu terpapar COVID juga. Seperti diketahui, angka kematian ibu hamil di Kabupaten Pati pernah menjadi paling tinggi. Pada tahun 2021, angka kematian ibu hamil mencapai 21 kematian. Pihaknya meminta kepada ibu hamil agar selalu menjaga kesehatan, melakukan perbaikan gizi, dan hindari stres yang berlebihan. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membawa 13 dinas pemerintahan di Jawa Tengah meraih penghargaan Public Service of the Year 2022. Penghargaan itu diberikan perusahaan konsultan pemasaran terkemuka di ASEAN. Penghargaan diberikan pada acara pembukaan Indonesia Makmur Festival 2022 Joglo Semar Bangkit di Borobudur Ballroom Hotel Santika Premier Kota Semarang. Penghargaan pelayanan publik ini bagi instansi pemerintah, kesehatan, perusahaan media, hingga perorangan. 10 kota kabupaten di Jawa Tengah menerima penghargaan tersebut. Ganjar meminta sederet dinas yang mendapat penghargaan untuk terus berprestasi dan selalu memperbaiki diri serta lebih peka terhadap masyarakat. Saat ini semua pihak menghadapi situasi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA. Jadi pihaknya meminta dinas terkait untuk lebih kreatif dan berinovasi. Penghargaan tersebut bisa memacu seluruh dinas yang bertugas di Jawa Tengah lebih kreatif. Ya, mudah-mudahan award yang diberikan itu mendorong mereka untuk lebih punya prestasi lagi, lebih memperbaiki lagi, lebih peka. Maka kalau tadi ada kreativitas, ada inovasi, ya, ada entrepreneur, terus kemudian ada leadership. Menurut saya ini 4 sekawan yang bisa dipegang karena betul-betul kita menghadapi situasi VUCA, dan mau perusahaan, mau pemerintah, ya semuanya pasti akan melakukan perubahan. Karena di tengah sesuatu yang tidak pasti itu, nilai-nilai ini menjadi sangat penting. Maka mereka yang mendapatkan penghargaan dan selesai loh ya, itu justru akan menjadi pemacu untuk tidak berhenti berpikir dan berkreasi ya. Adapun dinas yang mendapatkan award tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Taman Satwa Taru Juruk Kota Surakarta, Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar,
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Kabupaten Boyolali, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Kemudian Bapeda Litbang Kabupaten Wonogiri, Dinas Perempuan Kota Semarang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Salatiga, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kendal. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng Hari ini pemirsa. Limbah sisa pembakaran batu bara yang dikenal dengan istilah fly ash BTMS yang semula dianggap limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, kini dimanfaatkan untuk bahan material pembangunan pengganti semen dan pasir. Pemanfaatan faba untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tersebut dinilai dapat menekan biaya hingga 40%.
Hal itu disampaikan Daryanto, tim Satgas Pemanfaatan Limbah Sisa Pembakaran Batu Bara atau Fly Ash BTMS atau FABA, PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, selaku anak perusahaan PT PLN Persero yang memanfaatkan sisa hasil proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap Jepara saat meninjau lokasi pembangunan pilot proyek jalan beton di Desa Bedono, Kecamatan Sayung Demak, Jawa Tengah. Daryanto menuturkan bahwa CSR PJB dalam pemanfaatan FABA tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs 12, yakni Responsible Consumption and Production atau pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Menurut Daryanto, pemanfaatan FABA untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan penghematan biaya terutama dalam bahan baku pasir dan semen. Hingga saat ini pemanfaatan FABA sudah dilakukan di sejumlah tempat di Jawa Tengah. Fly Ash BTMS itu produk sampingan PLTU batubara yang tadinya itu B3. Nah ini sekarang sudah tidak lagi B3. Jadi malah menjadi friendly buat kita semua. Artinya B9 deh kalau istilahnya Pak Jurun B9. Jadi bahan bukan beracun, bermanfaat, berduit. Nah, BB-nya banyak lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu dengan adanya seperti ini maka ini syukur alhamdulillah semua pihak sekarang semakin saling mendukung, berkolaborasi sehingga PLN juga banyak melakukan program-program. Program-programnya ya diantaranya jalan beton, kemudian konblok, yang semua dengan menggunakan Fly Ash BTMS itu bisa dilakukan penghematan-penghematan karena bisa kekerasannya pun sangat baik, dari artinya secara konstruksi dia sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah ini dan tidak hanya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kita ada PLTU Tanjung Jati, PLTU Rembang, PLTU Adipala, ini juga siap untuk Fly Ash BTMS-nya kita bisa manfaatkan untuk pembangunan penggunaannya di jalan dan lain sebagainya. Termasuk juga rumah sederhana ya, rumah sederhana. Sementara Ahmad Badawi, tim teknik pelaksana jalan menuturkan, pemanfaatan FABA untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat menekan anggaran hingga mencapai 40%. Penghematan tersebut diantaranya di sektor pasir dan semen. Pemanfaatan FABA secara kualitas mutu juga memiliki kekerasan yang cukup baik. Alhamdulillah untuk dengan pemanfaatan FABA ini untuk penghematan pasir itu mencapai 40%, Pak. Karena kalau kita mendatangkan pasir ya, kalau di Jawa Tengah itu pasir muntilan kan HPP-nya begitu mahal. Nah, dengan pemanfaatan limbah FABA dari PLTU tentunya kita bisa menghemat sekitar 40%. Kedepan pihak pembangkit listrik tenaga uap Jepara selaku anak perusahaan PT PLN Persero akan terus mengembangkan pemanfaatan limbah sisa pembakaran batu bara atau Fly Ash BTMS untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jika ada yang menggunakan pangsit berbentuk mangkok untuk wadah mie, berbeda dengan warung mie ayam di Bumi Ayu, Weleri, Kendal ini. Bukan menggunakan mangkok atau piring, tetapi mie ayam disajikan dengan wadah wajan, dengan porsi jumbo dan dengan harga yang ramah di kantong. Seperti apa mie ayam wajan ini dibuat? Berikut liputannya untuk Anda. Namanya warung mie ayam dan bakso Padang Bulan yang berada di Desa Bumi Ayu, Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Hampir setiap hari warung sajian mie ini ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah di sekitar Weleri. Yang menjadi daya tarik dari warung ini bukan bakso berukuran besar, melainkan penyajian mie ayam yang berbeda dengan warung lainnya yang menggunakan wajan atau penggorengan. Mie ayam lengkap dengan topping ini menjadi cara unik pemilik warung untuk menarik pengunjungnya. Tidak hanya menggunakan wadah wajan penggorengan, porsi mie ayam ini juga terbilang jumbo dengan tambahan ayam melimpah dan sayuran yang segar. Warung mie ayam ini hanya berjarak sekitar 1 km dari pusat Weleri dan 15 km dari alun-alun Kendal. Warung yang sudah berdiri 2 tahun ini awalnya hanya menjual mie dan bakso menggunakan mangkok biasa.
Setelah setahun berjalan, pemilik warung Nurwan Widakdo mencoba berkreasi untuk menarik pengunjung agar bisa menikmati mie ayam dengan sensasi berbeda. Tingginya peminat pembeli terkadang membuat pedagang kewalahan, lantaran pembeli tidak hanya datang dari wilayah Kendal saja, tetapi beberapa daerah seperti Wonosobo, Pemalang, Temanggung, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Sudah hampir 1 tahun berjalan. Karena lumayan peminat juga banyak yang datang juga bukan dari daerah Weleri, juga dari luar kota banyak. Pemalang ada, Temanggung ada, Semarang, Kendal, Batang ada, sampai 400 porsi. Banyak 20 kilo. 12 wajannya, kalau yang mangkok 10.000, kalau yang tambah porsi 15. Kalau itu yang porsinya jumbo, porsinya lebih banyak, tapi harganya lebih murah. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 20 kg mie basah atau sekitar 400 porsi. Soal harga mie ayam sak wajan mini super murah, dijual dengan harga Rp12.000 sampai Rp15.000 tergantung variasi tambahan yang dipesan. Penasaran dengan mie ayam sak wajan dengan porsi jumbo? Mampir saja ke warung mie dan bakso Padang Bulan di Bundaran Sumber Agung Bumi Ayu, Weleri, Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.